Bagaimana menjalani hidup yang lebih terarah. Menata kehidupan fokus pada harapan pemulihan dari pengalaman trauma. Kesibukan sehari-hari terkadang membuat kita merasa berjalan tanpa arah yang jelas. Hidup terasa sangat kacau karena banyaknya tuntutan pekerjaan, keluarga dan hal-hal lain yang harus kita penuhi. Untuk mengatur ulang kehidupan sehari-hari Anda, luangkan waktu untuk istirahat, berlibur, berbicara dengan teman dekat atau mengevaluasi hal-hal yang menjadikan Anda prioritas. Metode 1. Manajemen hidup. 1. Gunakan pengingat. Jalani kehidupan yang bertujuan dengan menetapkan jadwal sehingga Anda tahu kapan harus kemana. Dengan begitu Anda tidak perlu mengambil keputusan di menit-menit terakhir dan semua aktivitas dapat berjalan sesuai rencana. Berolahraga secara teratur, bahkan jika Anda lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman atau perlu membawa kucing Anda ke gym. Semua aktivitas dapat dikelola dengan baik agar kehidupan Anda berjalan dengan lancar. Gunakan aplikasi Google Calendar di web, sebaiknya di seluler, untuk merencanakan aktivitas sehari-hari, membayar tagihan, atau menjadwalkan janji temu. Atur aplikasi agar membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda tentang aktivitas tertentu. Aplikasi kalender hari ini sangat mudah didapat bahkan di ponsel. Manfaatkan mode ini dan gunakan secara teratur agar Anda terbiasa dengannya dengan lebih baik. 2. Buat rutinitas sehari-hari. Rutinitas biasanya baik karena terdiri dari hal-hal yang baik untuk Anda dan dilakukan tanpa berpikir panjang, seperti menyikat gigi, mandi, menyisir rambut. Sayangnya, hal yang sama berlaku untuk kebiasaan buruk. Karena itu, mulailah memikirkan kembali rutinitas Anda untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Mengembangkan kebiasaan baik lebih mudah daripada menghilangkan kebiasaan buruk. Kenali jika ada kebiasaan buruk dalam rutinitas Anda lalu ganti dengan sebaliknya. Dengan cara ini Anda dapat melanjutkan rutinitas Anda yang biasa dan kebiasaan baik baru secara bertahap akan menggantikan kebiasaan buruk. Rutinitas membantu Anda mempertahankan gaya hidup yang Anda inginkan tanpa harus membuat keputusan nyata. Metode ini akan membantu Anda mengembangkan kebiasaan produktif yang baik untuk membuat hidup Anda lebih terarah. Saat memikirkan tentang rutinitas, gunakan visualisasi untuk menentukan kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani setiap hari, minggu, dan bulan, lalu terapkan tindakan tersebut sebagai bagian dari rutinitas yang baik. 3. Patuhi jadwal yang Anda tetapkan. Kebiasaan mengabaikan rapat penting, menunda-nunda, dan mengerjakan tugas di saat-saat terakhir hanya menimbulkan kekacauan. Gaya hidup ini menghalangi kemungkinan untuk menjadi manusia yang maju. Anda juga tidak bisa bertemu teman dan kolega untuk berkolaborasi dan bersosialisasi. Selain itu, tugas pekerjaan terus menumpuk di meja Anda. Jangan lupakan hal-hal kecil. Melupakan sesuatu sesekali adalah hal yang wajar, tetapi kebiasaan mengabaikan hal-hal kecil hanya akan mengacaukan tugas Anda dan menimbulkan kebingungan. Jika Anda belum menyelesaikan rutinitas atau aktivitas tertentu, usahakan untuk menyelesaikan tugas tersebut sebaik mungkin agar tetap menjadi bagian dari jadwal Anda. Misalnya, jika Anda belum sempat berolahraga, usahakan untuk mencapai tujuan dengan cepat dengan berjalan kaki. Jika Anda tidak punya waktu untuk menyelesaikan artikel tersebut, tulislah satu paragraf. Jika Anda tidak punya waktu untuk memasak, siapkan salad. Metode 2. Menjaga ekspektasi. 1. Tunjukkan kepedulian. Keluarga, teman-teman, dan kolega mengharapkan kehadiran Anda dalam acara keluarga, kegiatan sosial, atau pertemuan lainnya. Sebagai bagian dari keluarga atau tim, ketidakhadiran Anda bisa berdampak negatif. Oleh sebab itu, manfaatkan ekspektasi tersebut agar Anda mampu berfokus untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Anda tidak harus menjadi anggota tim. Carilah teman baru saat melakukan aktivitas yang menyenangkan.
Contohnya, jika Anda senang berolahraga, sempatkan berkenalan dengan teman-teman baru dan ajaklah mereka berlatih bersama. Setelah beberapa waktu, mereka akan menunggu kedatangan Anda untuk berlatih bersama. Berpikirlah seperti ini, sebuah tim membutuhkan partisipasi semua anggotanya agar berhasil mencapai tujuan. Dengan menjadi bagian dari tim yang sukses, kontribusi yang Anda berikan membuat Anda termotivasi dan merasa dihargai. Jangan menjalani hidup tanpa berbuat apa-apa, berusahalah memenuhi ekspektasi dan tetap berfokus pada tujuan Anda. 2. Berfokuslah pada hal-hal yang mampu Anda lakukan. Banyak orang yang sering memikirkan apa yang mereka ingin capai atau miliki, tetapi setelah itu mulai mencari alasan mengapa mereka belum mendapatkannya. Pola pikir negatif tersebut cenderung memicu depresi atau rasa putus asa yang akan mengalihkan perhatian sehingga hidup mereka seperti kehilangan arah. Agar bisa berfokus lagi pada tujuan yang ingin Anda capai, lakukan refleksi dengan memikirkan apa yang menjadi kendala sehingga keinginan Anda belum juga terpenuhi. Alih-alih berpikir, aku tidak punya waktu, aku tidak punya uang, atau aku kurang berpengalaman, berfokuslah pada kemampuan Anda dan bersikaplah positif. Ingatlah bahwa banyak orang yang mencapai keberhasilan dimulai dari kondisi yang sama seperti Anda, tidak punya uang, waktu, dan pengalaman. Sama seperti mereka, tentukan tujuan yang realistis dan mampu Anda wujudkan sambil membangun rasa percaya diri dan menambah pengalaman. Katakan kepada diri sendiri, aku mampu melakukannya sebagai sumber motivasi. Mencapai progres dengan waktu, uang, dan kemampuan yang ada masih lebih baik daripada hanya melamun sambil memikirkan apa yang tidak mampu Anda lakukan. Lakukan apa saja sesuai kemampuan dan rasakan kekuatan yang muncul karena keberhasilan mencapai progres. 3. Berfokuslah pada hal-hal kecil. Banyak orang yang lebih memikirkan hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi tujuan akan semakin sulit tercapai jika kita mengabaikan hal-hal kecil. Usaha yang dilakukan hanya berdasarkan tujuan akhir membuat Anda mengabaikan hal-hal mendetail yang sangat besar pengaruhnya. Akibatnya, Anda mengambil kesimpulan tanpa mengetahui pola dan hubungan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan. Oleh sebab itu, Anda cenderung kesulitan menemukan keterkaitan antara berbagai pandangan yang berperan penting untuk memahami secara menyeluruh apa harus Anda lakukan agar tujuan akhir bisa tercapai. Temukan keseimbangan agar Anda tidak kewalahan dan mengabaikan tujuan. Anda boleh membayangkan hasil akhir yang terbaik, tetapi ingatlah bahwa pencapaian tujuan akan terasa lebih memuaskan jika Anda memperhatikan hal-hal kecil. Tulislah proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Setelah itu, pikirkan hal-hal yang harus Anda lakukan untuk masing-masing langkah tersebut dan lakukan, misalnya, membuat rencana kerja, mencari inspirasi di situs web, atau membuat denah. Lakukan evaluasi setiap Anda selesai melakukan langkah tertentu dan buatlah ringkasan hasil akhir yang Anda capai. 4. Ciptakan lingkungan yang mendukung kesuksesan. Motivasi, inspirasi dan tekad bisa hilang kapan saja dan terkadang sulit dipertahankan. Karena itu, ciptakan lingkungan yang memfasilitasi kesuksesan Anda, seperti menemukan orang, teman, dan aktivitas yang memengaruhi perilaku secara positif. Lingkungan dapat memengaruhi Anda dalam banyak hal. Lukisan di dinding, meja Anda, kedai kopi yang Anda kunjungi, dan orang yang Anda temui memengaruhi apa yang Anda lakukan. Pastikan Anda mengetahui efek ini dan mengubahnya dengan menciptakan lingkungan terbaik. Lingkungan juga memengaruhi suasana hati. Pilih lingkungan yang nyaman, cukup terang, dengan udara segar dan tempat Anda bisa bertemu orang-orang yang bahagia. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi perilaku. Jika Anda pelupa, lakukan penyesuaian agar lingkungan baru lebih kondusif untuk kesuksesan Anda. Misalnya, mulailah dari yang kecil dengan membuat jurnal di samping kunci rumah. Dengan cara ini Anda akan mengingatkan diri sendiri untuk menulis di jurnal sebelum Anda keluar rumah,
sehingga Anda tidak perlu mengingat tugas dan menghilangkan stres. 5. Prioritaskan minat Anda pada kesuksesan. Putuskan apa yang benar-benar Anda minati dan buat hidup Anda lebih terarah. Jangan terlibat dalam hal yang tidak Anda sukai karena kegagalan akan menimbulkan emosi negatif karena Anda menganggap diri Anda sebagai pecundang. Lakukan aktivitas dengan sepenuh hati untuk peluang sukses yang lebih besar lagi. Jika Anda kesulitan mencapai beberapa tujuan sekaligus, kerjakan setiap tujuan. Anda berjuang untuk sukses ketika Anda perlu mencapai suatu tujuan atau mengembangkan kebiasaan tertentu yang sangat Anda pedulikan. Jika tidak, Anda mungkin tidak peduli. Menjalani hidup yang bermakna tidaklah mudah. Oleh karena itu, usahakan untuk mengantisipasi munculnya hambatan, kesalahan dan masalah, namun jangan pernah menyerah. Buatlah rencana yang matang agar Anda dapat mulai menjalani kehidupan yang Anda inginkan lagi. Metode 3. Tetap fokus. 1. Tantang ketakutan Anda. Hidup dalam ketakutan membuatmu tersesat. Banyak orang membuat keputusan karena takut akan masa depan. Jangan biarkan rasa takut menahan Anda dari kesuksesan yang menanti Anda, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadilah orang yang bertanggung jawab dengan bersikap konsisten, handal dan inovatif. Tindakan dapat membangkitkan gairah. Mengakui bahwa Anda takut adalah cara untuk mengatasi ketakutan Anda dan kesempatan untuk menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Berpikir positif dapat membawa kesuksesan. Alih-alih selalu mengharapkan yang terburuk, belajarlah untuk mengharapkan yang terbaik dalam segala hal yang Anda lakukan. Andalkan dukungan keluarga dan teman. Anda biasanya dapat melihat kekuatan Anda saat Anda sendiri melupakannya. Mereka juga memuji Anda dan menyemangati Anda. 2. Dapatkan hidup Anda kembali. 1. Kegagalan biasanya diikuti oleh kegagalan berikutnya. Putuskan siklus dengan membuat perubahan dalam hidup Anda yang mendukung kesuksesan. Untuk mendapatkan kembali hidup Anda, cobalah untuk menjalani hidup dari perspektif yang benar sehingga Anda dapat mencapai yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kata lain, jalani kehidupan sehari-hari Anda selaras dengan impian dan keinginan Anda. Memutus siklus kegagalan memang tidak mudah. Untuk memulihkan kehidupan, Anda harus mengganggu pikiran, tindakan, atau perasaan Anda. Ketiganya terkait, tetapi mengubah satu mengubah dua lainnya. Anda dapat mengganggu pikiran Anda dengan menjadi lebih responsif terhadap masalah. Menghentikan pikiran memang tidak mudah, tetapi Anda bisa mempelajarinya dengan membaca buku dan artikel, berkonsultasi dengan pakar atau rekan sejawat, dan berbincang dengan teman untuk mendapatkan perspektif baru. Anda dapat menginterupsi perasaan Anda dengan menyalurkan emosi Anda dan membentuk pikiran positif yang mengarah pada hasil yang Anda inginkan, seperti B. Membuat jurnal, meninjau tujuan Anda secara teratur, berinteraksi dengan orang-orang positif, memikirkan ide-ide positif dan mengubah kondisi fisik Anda menjadi lebih baik. Indera Anda positif. Anda dapat menghentikan tindakan dengan mengubah tindakan. Mungkin perlu beberapa percobaan dan kesalahan sebelum memutuskan aktivitas mana yang akan diprioritaskan. Namun, mulailah dengan cepat dengan menerapkan ide-ide baru, mengubah kebiasaan, meninggalkan perilaku negatif, dan mencari tahu apa yang terbaik. 3. Tetapkan prioritas baru. Waspadai munculnya kebiasaan lama, karena biasanya sulit dihilangkan. Buat komitmen yang membuat Anda merasa bertanggung jawab dan siap memprioritaskan. Komitmen saja tidak cukup ketika Anda mengubah cara Anda bekerja. Anda harus mengubah sikap Anda. Luangkan waktu 15 menit sehari untuk memikirkan apa yang membuat Anda bersemangat, rileks, dan bahagia, lalu tuliskan untuk memudahkan Anda berfokus pada perasaan tersebut. Singkirkan hal-hal yang tidak Anda sukai atau merugikan Anda. Jika ini sulit, mintalah dukungan teman atau keluarga agar mereka dapat membantu Anda. Ciptakan rutinitas harian,
seperti jalan pagi, mendengarkan musik lembut atau bersantai di taman, sehingga Anda dapat menikmati kesendirian, mengevaluasi aktivitas harian, dan mengingatkan diri sendiri tentang prioritas baru. 4. Evaluasi keputusan Anda. Ingatlah bahwa pilihan Anda berdampak besar pada hidup Anda. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengevaluasi gaya hidup yang Anda terapkan sebelumnya. Biasanya orang merasa kehilangan karena salah mengambil keputusan. Oleh karena itu, buatlah keputusan yang sejalan dengan tujuan Anda. Jika tidak, Anda akan menderita karena keputusan yang buruk atau memilih untuk tidak mengambil keputusan. Keduanya membuat Anda merasa tidak berdaya dan mencegah Anda mengalami perubahan hidup yang positif. Mulailah mengklaim kembali hidup Anda dengan membuat keputusan yang berkualitas. Setelah itu, Anda harus berkomitmen untuk mengikutinya untuk mencapai tujuan Anda.